Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dalam Zoom ini untuk presentasi review artikel pengantar IPS kelompok 3. Saya sebagai moderator Muhammad Fikri dan ada PJ kami yaitu Doni Ahmad Prianto dan ada anggota kelompok yang terdiri dari Rio Saputra Sinaga, M. David Patikawa, Rizky Arisa Hidayanti, dan Putri Nafisa Zahra. Di sini kami akan menjelaskan berbagai macam materi yang dimulai dari teori yang digunakan dan metode penelitian itu saya akan presentasi atau saya akan jelaskan. Lalu variabel terikat dan variabel bebas itu adalah Rio Saputra Sinaga. Selanjutnya hasil penelitian itu M. David Patikawa, fokus masalah Putri Nafisa Zahra, populasi atau sampel itu Rizky Arisa Hidayati, dan lokasi penelitian Doni Ahmad Prianto. Langsung saja saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, teori yang digunakan. Kami dari 25 artikel yang telah kami review terdiri dari teori yang digunakan ada 42 teori yang digunakan dalam 25 artikel di kelompok kami. 31 artikel itu teorinya satu dan 10 artikel itu teorinya gabung sama. Nah, langsung saja ke pertama, yaitu ada teori globalisasi. Teori globalisasi itu yang terdiri dari 10 artikel. Kedua, ada teori media dan komunikasi itu satu artikel. Ketiga, teori budaya dan populer itu satu artikel. Teori modernisasi itu satu artikel. Teori sosialisasi itu satu artikel. Teori perubahan itu satu artikel. Yang ketujuh, teori motivasi belajar itu satu artikel. Teori yang kedelapan, teori kreatif pembelajaran itu satu artikel. 9, teori perubahan perilaku itu satu artikel. Teori klasik itu satu artikel, teori Keynesian itu satu artikel, teori kontemporer itu satu artikel, ke-13 teori keunggulan komparatif itu satu artikel, ke-14 teori pasar monopsoni satu artikel, teori pembangunan itu satu artikel, teori pemahaman konsep itu satu artikel, teori konstruktivis itu satu artikel, teori project based learning itu satu artikel, teori ekonomi Pancasila itu satu artikel, teori Garbanar itu satu artikel, teori pendekatan kualitatif itu satu artikel, teori interaktif itu satu artikel, teori identitas budaya itu satu artikel, teori komunikasi interkultural itu satu artikel, teori Pancasila itu satu artikel, teori transformasi sosial itu satu artikel, teori hukum satu artikel, teori hukum progresif itu satu artikel, teori sistem ekonomi itu satu artikel, dan teori pendekatan yuridis satu artikel, dan terakhir itu teori pembelajaran konseptual itu satu artikel. Nah, langsung saja mulai ke narasi dari teori yang digunakan. Nah, tadi kan ada 42 artikel bahwasanya yang telah kami review dalam teori yang digunakan. Nah, ada 10 artikel ada 10 teori yang digunakan itu sama, makanya dibedakan slide narasi yang sama dengan yang beda. Nah, dari 10 artikel itu dia teori yang digunakan. Nah, langsung saja ke narasinya. Saya akan menjelaskan yaitu tiga teori saja. Yang pertama, di artikel ada teori globalisasi. Yang pertama, dia menjelaskan di artikel Rizky Hidayati menjelaskan bahwasannya narasinya itu adalah bagaimana aliran pengetahuan modal dan budaya melintasi batas negara dan mempengaruhi interaksi budaya lokal. Di teori yang digunakan kedua, di artikel sama juga Rizky Arisa Hidayati menjelaskan narasinya bahwasanya globalisasi dipahami sebagai proses yang melibatkan internasionalisasi, universalisasi, dan liberalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, mempengaruhi pola pikir generasi muda untuk lebih terbuka terhadap budaya asing dan mengurangi minat terhadap budaya lokal. Dan terakhir,
di artikel Putri Nafisa Zahra terdapat sama juga teori yang digunakan itu teori globalisasi, bahwasanya narasinya itu adalah teori ini menjelaskan bagaimana proses globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk budaya, ekonomi, dan moralitas, dan digunakan dalam artikel ini untuk memahami bagaimana pengaruh global dari luar negeri dapat mengubah nilai-nilai moral remaja di Indonesia. Nah, saya baru menjelaskan 3 artikel saja, dan selebihnya ada 7 artikel itu sama teori yang digunakan, dan itu maknanya agak sedikit sama. Nah, langsung saja ke narasi selanjutnya. Ada 31 artikel, bahwasanya teori yang digunakan itu berbeda-beda, tidak sama. Saya akan menjelaskan 5 saja, 5 narasi dari teori yang digunakan. Pertama, itu saya masukkan teori globalisasi, sudah ada 10 teori digunakan. Teori yang kedua ini dia teori media dan komunikasi, bahwasanya narasinya itu adalah teori menjelaskan bahwa teori agenda setting dan teori penerimaan dan teori efek terbatas menjelaskan bagaimana media dan komunikasi digital mempengaruhi persepsi publik serta mendukung penyebaran budaya lokal. Selanjutnya, kedua ada teori budaya populer, bahwasanya narasinya itu adalah menganalisis dampak budaya populer global seperti film, musik, dan media sosial terhadap budaya lokal. Keempat, ada teori modernisasi, bahwasanya narasinya itu adalah teori globalisasi dan modernisasi menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi pola pikir generasi muda, mendorong penerimaan budaya asing, sekaligus menggeser minat terhadap budaya lokal dan kesenian tradisional. Keempat, ada teori sosialisasi, bahwasannya narasinya itu menjelaskan bagaimana individu menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku melalui interaksi sosial, termasuk pengaruh media dan budaya asing yang dapat membentuk moralitas remaja. Dan terakhir, saya menjelaskan ada teori perubahan yang narasinya itu adalah dia menjelaskan bagaimana teori perubahan sosial itu menggambarkan bagaimana nilai dan norma masyarakat berkembang seiring waktu dengan globalisasi, berperan sebagai faktor utama yang mempengaruhi moralitas remaja. Nah, selebihnya saya telah membacakan 5 narasi teori yang digunakan. Ada total 31 teori yang digunakan itu tidak sama, jadi selebihnya itu bisa teman-teman lihat di PPT kami yang saya tidak dijelaskan. Selanjutnya masuk ke metode, itu saya masih menjelaskan dalam 25 artikel yang telah kami review. Ada 25 metode penelitian yang berbeda-beda setiap artikel. Dalam metode ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian atau pemecahan masalah. Nah, untuk peta konsep metodenya ini saya bacakan saja 5, dan teman-teman bisa melihat di PPT kami yang sudah share di grup. Yang pertama ada literatur deskripsi kualitatif, kedua ada kualitatif wawancara populasi, ketiga ada observasi kualitatif wawancara, keempat ada kualitatif random sampling, dan analisis data sekunder itu yang kelima. Dan 20 metode penelitian yang digunakan, peta konsepnya itu teman-teman bisa dilihat di PPT kami, itu sudah kami share. Selanjutnya saya akan membacakan narasi dari metode penelitian. Saya akan membacakan narasinya 5 metode saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwasannya penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan data yang dikumpulkan dengan melalui studi literatur terkait dampak globalisasi pada
budaya lokal di Indonesia. Metode kedua, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara untuk memahami dampak globalisasi dan modernisasi terhadap minat generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional. Ketiga ada metode yang ketiga menjelaskan bahwa narasinya ini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap moralitas remaja di SMK Swasta Putra Bunda Tanjung Pura. Keempat, metode penelitiannya bahwasanya narasinya ini penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik random sampling untuk mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap perilaku belajar siswa di SMK Negeri 1 Cianjur. Dan terakhir, metode kelima yang menjelaskan bahwa narasinya ini penelitian ini menganalisis data sekunder dari 33 tahun untuk memberikan pengaruh globalisasi ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, itu saja yang saya bacakan 5 narasi metode penelitian yang saya bacakan tadi, dan 20 metode penelitian yang belum saya baca bisa teman-teman baca di PPT kami telah share di grup. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan variabel terikat dan variabel bebas yang akan dijelaskan oleh Rio Saputra Sinaga. Dipersilakan.